Baik. Ya. Oke, teman-teman, kita nunggu dulu ya, eh, sekitar 2 menitan. Udah jam 20.00, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari Duta Pemimpin Muda Indonesia dan Duta SMA mengadakan lebih ke sharing-sharing gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Wida Syifa Masuma dari Duta Pemimpin Muda Indonesia. Sekarang kegiatan aku masih sekolah SMA kelas 11. Nah, untuk pada malam ini kita akan membahas topik tentang milenial bebas berekspresi di media sosial untuk meningkatkan leadership dan value. Nah, tanpa lama lagi kita langsung ke Kanra. Halo, Halo Dek, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum materi dari KA ini, boleh buat perkenalan dulu gitu Kak, biar audiens juga kenal gitu. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Nur Ayuni, biasa dipanggil dengan Aini atau Ai. Aku sekarang kelas 12 SMA di Madau, tepatnya di Provinsi Riau, dan sekarang menjabat sebagai Duta SMA Provinsi Riau. Salam kenal semuanya. Ya, ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke topik yang akan kakak bawakan tentang milenial bebas berekspresi di media sosial. Nah, Oke teman-teman. Ya, sebelumnya gabungnya. ya, apa ya, tanya dulu sih, kayak gimana sih Kak, kayak untuk meningkatkan value diri kita gitu, tapi di media sosial. Boleh Kak, silakan. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya gimana sih caranya kita berekspresi di media sosial untuk meningkatkan leadership dan value kita? Yang pertama tuh, teman-teman harus meningkatkan yang namanya personal branding. Nah, personal branding ini adalah cara kita untuk memberitahu, untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang siapa diri kita. Di situ kita bisa menjadikan diri kita tuh
gimana di depan persepsi orang lain. Kita tuh seperti apa bagi orang lain. Nah, caranya itu kita harus menentukan terlebih dahulu profil personal branding kita. Kita harus tahu kita punya tujuan apa. Misalnya, kita ingin menjadi seorang public speaker. Nah, berarti kita harus membuatkan konten-konten yang menarik di akun media sosial. Nah, di sini kan judulnya itu milenial bebas berekspresi. Berarti fokusnya kepada kaum-kaum pemuda yang lagi aktif-aktifnya di media sosial, gimana caranya untuk meningkatkan value kita yang media sosial ini. Nah, untuk itu, teman-teman bisa banget untuk meningkatkan personal branding-nya melalui akun-akun sosial media teman-teman sendiri. Pertama, teman-teman harus pede dulu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pede, bakat-bakat kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu nggak bakalan bisa disalurkan. Contohnya, kita pandai menyanyi. Tapi kita merasa kayak, aku nih nggak bisa seperti Rosa, aku nih nggak bisa seperti Afgan, terus aku minder gitu. Ya nggak gitu juga konsepnya, teman-teman. Ingat, setiap orang itu kan mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing, ya nggak Ratu? Gak bakal gitu ya ada manusia yang perfect banget gitu kan, pasti ada kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki Iya, masing-masing gitu. ya. Untuk itu, kita juga harus terus melatih diri kita untuk meningkatkan value kita. Yang pertama tadi, kita harus membuat konten-konten di media sosial yang menunjukkan siapa diri kita. Nah, itu tuh harus konsisten teman-teman. Misalnya teman-teman tadi jadi public speaker. Nah, setiap hari teman-teman punya timeline atau jadwal tersendiri yang pribadi untuk kita gunain sebagai patokan kapan harus di-upload kontennya. Untuk itu, konten-kontennya juga harus bermanfaat, memotivasi, membangun supaya bisa bermanfaat juga untuk sekitarnya, seperti itu. Kemudian setelah kita konsisten, selanjutnya itu kita tuh harus posting yang memang menarik dan memiliki kualitas yang tinggi. Misalnya tadi kita sukanya di bidang influencer, kita pengen jadi public speaker. Nah, kita bisa memposting tips-tips apa aja nih yang general, yang bisa kita sampaikan kepada khalayak ramai, seperti itu. Itu sih, Ratu. Ya, aku kayak mau apa ya, mau sedikit sharing pengalaman gitu kan. Ada gitu kayak teman aku, misalnya dia tuh kayak punya bakat di nyanyi gitu. Nah, udah gitu teh, tapi dia tuh kayak gak percaya diri gitu, kayak buat apa ya, menampilkan bakatnya gitu, menunjukkan kepada orang-orang kalau dia itu bisa gitu, mampu kalau melakukan itu. Tapi di sisi lain dia tuh kayak suka, ya aku insecure loh, kayak lihat ini, lihat itu, kayak tapi apa ya, melihatnya tuh kayak yang udah lebih tinggi dari dia gitu kan, kayak melihat artis gitu kan, pasti kayak udah jauh banget gitu kan. Nah, itu tuh bagaimana tuh Kak? Kayak tips dan triknya gitu buat lebih kayak diri gitu, nggak insecure gitu. Iya benar. Ini sih masalah yang general gitu kan, udah kayak umum dialami semua orang. Misalnya teman Ratu tadi jagonya di nyanyi tadi kan, terus dia memang Ratu kira, Ratu rasa itu dia punya bakat di bagian bidang menyanyi, cuma dia nggak pede gitu, insecure ngelihat teman-teman atau yang dia follow itu udah mempunyai skill ataupun kemampuan bernyanyi yang lebih tinggi. Jadi hal itu membuat dia semakin ngedown dan merasa kayaknya aku nggak bisa nih buat konten yang tentang nyanyi gitu. Sebenarnya ini tuh salah sih sebenarnya. Jadi teman-teman harus ingat, setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan keunikannya tersendiri. Jadi kita nggak bisa nyamain bakat dan potensi kita dengan orang lain. Percayalah, orang-orang yang udah di tingkat atas, yang udah populer gitu, mereka tuh menjalani yang namanya proses juga. Ingat deh, saat kita bayi, apakah kita langsung bisa berlari? Enggak kan? Kita harus melewati yang namanya dulu merangkak dan berjalan. Nah, itulah kehidupan. Kalau misalnya kita merasa kita nggak bisa profesional, belum profesional, kita bisa melatih diri kita. Misalnya kita bisa minta diajarin sama guru les, atau misalnya kita minta diajak ngobrol sama mentor. Ini sih yang penting, kita tuh harus memiliki yang namanya mentor. Kenapa? Karena nggak mungkin mood
kita itu selalu stabil setiap harinya. Disinilah peran mentor gunanya untuk nge-support kita setiap hari, biar value-value ada di kita itu bisa kita kembangin, dan kita bisa terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, seperti itu. Terus, kalau misalnya ngerasa, suara aku nggak bagus nih, jadi caranya itu, kita bisa tanya ke orang-orang sekitar kita yang memang mungkin lebih care, lebih bisa nge-support kita, misalnya ke papa atau ke mama gitu kan, Ma, gimana sih suara aku udah bagus belum? Untuk support system seperti ini, pasti mereka bakalan ngasih pesan-pesan yang atau feedback yang positif dibandingkan dengan netizen. Nah, dari itu kita bisa lebih percaya diri, oh mama aku udah ngedukung nih, gak apa-apa deh, yang penting coba aja dulu, gitu. Kalau misalnya kita langsung terjun ke dunia maya, terus kita langsung ngonten gitu, ya maybe kan kita nggak bisa ngontrol mulut-mulut netizen. Percaya deh, kita tuh harus mengontrol apa yang memang bisa kita kontrol. Kita kan nggak bisa, nanti netizen harus ngomong seperti ini, nanti netizen harus kasih feedback yang positif, itu nggak bisa teman-teman. Kenapa? Kita harus mengontrol apa yang bisa kita kontrol, jangan kita mengontrol yang nggak bisa kita kontrol, karena itu merupakan hal yang sia-sia, seperti itu sih. Ya, nah mungkin kalau ada nih satu lagi dari aku kayak apa ya? Mungkin ini kayak lebih pendapatnya gitu, pendapat dari kakak gimana? Nah jadi kayak ada orang gitu yang suka bikin konten gitu, kayak misalnya kayak apa ya? Mau kayak review produk misalnya tuh, tapi dia tuh kayak gak percaya diri gitu buat ngupload di misalnya di Instastory gitu, dia tuh gak percaya diri, tapi dia tuh kayak disimpan aja gitu di galeri. Itu gimana tuh kak? Sebenarnya aku juga pernah ngerasain dan pernah ngalamin, dimana aku dulu suka puisi, sampai sekarang juga suka puisi. Cuma kalau misalnya ada lomba, itu aku lebih ngupload ke akun Instagram second akun gitu, akun yang lain, nggak akun di sini. Kenapa? Kayak aku tuh merasa ya nanti pasti deh ditertawain atau nggak malu sama, ataupun malu sama teman-teman gitu kan. Sebenarnya ini tuh hal yang wajar, tapi harus dihindari juga teman-teman. Kita harus bisa melatih percaya diri kita dengan cara kita tetap memposting atau konten setiap hari. Nah, konten-konten yang ini juga harus selalu diimprove. Misalnya di konten pertama, pembacaan puisi, itu sepertinya ada yang komen, Kak, kayaknya kecepatan. Nah, untuk konten selanjutnya, kita nggak perlu ngerasa down. Kita bisa ngambil hikmah dari apa yang mereka bilang. Wah, berarti di sini salahnya itu di bagian kecepatannya. Jadi aku harus mengurangi speed saat aku baca puisi. Nah, untuk itu setiap hari kita bisa tuh ngevaluasi diri untuk improve agar puisi kita tuh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu misalnya kita nggak percaya diri nih, kita udah punya nih produk yang bakalan, kita udah punya video yang bakalan kita upload, cuman kita ngerasa bahwa ini tuh nggak berkualitas, nggak memenuhi standar, yang sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jalani aja dulu, upload aja dulu, apapun yang diucapkan sama netizen, jangan diambil hati teman-teman, karena untuk terjun ke dunia maya itu juga harus memiliki mental yang kuat, itu sih. Sebelum kalian mempunyai akun Instagram, kan harus mikir dulu, nih aku bisa nggak ya nahan emosi, aku bisa nggak ya nahan ngontrol apa yang bakalan mereka bilang, seperti itu. Untuk itu, kita harus sharing kepada orang terdekat, Ma gimana, yang tadi juga sebelumnya, ini bisa nggak aku posting? Aku punya video nih, cuma aku malu, gimana sih menurut Mama? Pasti kayak orang yang support kita ini bakal ngasih feedback positif, dan itu bakalan bilang kepada kita, ya udah posting aja, gitu. Itu sih peran dari support system, supaya kita tuh bisa lebih pede gitu deh, nggak mendam sendiri. Ya, mungkin buat teman-teman kalau mau ada yang mau sharing atau mau ada yang ditanyain boleh ya di kolom chat atau enggak di kolom question gitu. Ya boleh banget. Nah terus kayak apa ya? Kayak tentang public speaking gitu. Kan kayak misalnya ada tuh orang tuh kayak yang ngomongnya kayak masih belepotan gitu kalau di depan audiens yang banyak gitu Kak. Nah itu cara ngembanginnya gimana sih kalau menurut pengalaman Kak ini sendiri gitu, gimana? Oke, sebenarnya aku tuh orangnya pemalu, ya pemalu banget. Dari SD, orang tua aku bilang, nggak, kalau misalnya kamu percuma jadi orang pintar, kalau kamu nggak bisa ngomong di depan umum.
kamu percuma jadi orang yang punya ilmu, tapi kamu nggak bisa ngenyalur ilmu kamu dengan orang sekitar. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Caranya dengan ngelatih public speaking kita. Dari SD itu aku udah kayak memang disupport, harus bisa maju ke depan, bener nggak bener, salah atau gimana belepotan, tetap harus maju ke depan. Karena dari situ kita bisa tahu salahnya di mana. Misalnya, yang di SD nih, aku baca perkalian di depan setiap hari Selasa, jadi ada giliran untuk baca perkalian tuh di SD. Dan aku tuh sebenarnya hafal, cuman karena malu jadi nggak mau ke depan. Pas di giliran aku, jadi mau nggak mau harus ke depan juga kan. Jadi ngomong di depan perkalian, terus ada yang ngestak nih di perkalian ke-6. Jadi pasti orang semua kayak sorak nyolakin aku gitu kan. Ya kayak itu first time seperti itu pasti nangis, pulang-pulangnya nangis sampai mata buka gitu kan. Ma ini kenapa orang-orang ketawain aku padahal udah berusaha malahnya gitu kan. Ya udah pasti support system kita tadi bakalan ngedukung kita, nggak apa-apa. Yang kata yang paling aku dengar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan nggak apa-apa itu kita bisa, oh salahnya di situ, nggak apa-apa, diperbaiki lagi. Jadi kita bisa nge-review apa dia salah. Nah kemudian dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa ngelatih mental kita. Nanti kita misalnya kayak kemarin pas di acara pemberian selempang, penyerahan selempang sama sekolah, tuh aku disuruh ngomong di depan teman-teman di SMA. Suruh teman-teman, itu first time aku ngomong di depan semua orang di SMA, dan kayak kesalahan fatalnya itu, itu nyali sebenarnya. Itu kan pagi pacara. Jadi aku ngomong kayak, selamat siang teman-teman, itu pasti orang lagi, Kak, ini pagi Kak. Ya, oh iya gue salah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, dari situ kita bisa, oh berarti besok harus lebih fokus lagi, seperti itu. Jadi walaupun teman-teman misalnya eh, pengen jadi public speaker, cuma nggak tahu harus gimana caranya, itu pertama kita harus pede dulu. Nah, gimana cara melatih pede? Kita tuh harus sering tampil, baik di keluarga ataupun pas presentasi kelompok di kelas bisa jadi, atau pembacaan yasin di sekolah bisa jadi, baca undang-undang atau protokol juga bisa. Kenapa? Semakin banyak kita praktis, semakin banyak kita latihan, semakin bisa kita untuk mencapai cita-cita seperti itu. Itu sih kayak tetap berlatih. Iya, ya, benar banget ya. Jadi kalau mau apa ya, kayak udah mahir gitu public speaking, emang harus dilatih gitu Ya. kan. Jadi kayak konsisten. Nah, kalau apa ya, kayak dari apa ya, ada gak sih kayak di sosial media kayak event yang ngadain buat apa ya, latihan public speaking gitu Kak. Kalau dari apa ya, dari Kakak gitu pengalamannya pernah kayak ikut beasiswa apa tuh, kayak ngadain ini, yang Ya. ngadain apa, jadi berpaku ke uang beasiswanya, jadi buat pengembangan diri sama peningkatan value kita gitu. Oke. Aku mau spill nih. Yang pertama aku pernah ikut beasiswa POCO Academic Scholarship. Di situ kami bukan fokus kepada uang, dalam kurung, dan kayak nggak difokuskan, nggak tekankan bahwa kami bakal nerima uang yang banyak. Nggak. Di sini kami dilatih gimana caranya untuk ngomong di depan orang, walaupun secara online, tapi ini relasinya itu sampai ke tingkat nasional, seperti itu. Jadi kita bisa memiliki teman-teman yang memang pengen belajar gimana cara public speaking, dan di situ kami disatuin dalam satu forum, gimana cara kita bisa ngontrol tim, gimana kita bisa bergabung dengan orang lain, gimana kita bisa membangun relasi. Dari sini di Award di Poco Scholarship ini, kita setiap minggu itu bakalan ada yang namanya mentoring, dan juga acara-acara dan tugas yang bakalan setiap hari, setiap minggu itu bakalan dikasih seperti itu. Nah, ini sih pengalaman pribadi aku. Yang pertama mengikuti beasiswa tentang meningkatkan value diri, seperti itu. Yang kedua itu ini beasiswa anak Riau dari Yayasan 1001 Cita. Nah, di sini kebetulan online nih, first time aku ngikutin yang namanya kayak bootcamp, kayak pelatihan, tapi offline. Ini nih pas di openingnya itu
offline, kami ditempatkan di Pekanbaru, di ibu kota Provinsi Riau. Di situ kami belajar banyak hal, mulai dari public speaking, caranya jadi pemimpin atau leadership, caranya buat kontrol waktu, caranya bergaul dengan orang lain, gimana caranya, pokoknya tentang gimana kita bisa mengupgrade value-value kita, seperti itu deh. Keren sih. Nah, ya Kak, ya, apa ya, sekali lagi mau ingetin gitu buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ya di kolom chat atau di kolom question. Nah, aku juga sebelum ke question, aku juga mau apa ya, sharing sedikit pengalaman aku, sama aku juga pernah ikut gitu ya, kayak event leadership di Lead Future Scholarship. Nah, ini juga sama kayak beasiswanya itu nggak terpaku ke uang gitu, jadi kayak ada mentoring, one-on-one mentoring, kayak ada sesi bootcamp, tapi ini online sih ya, soalnya se-Indonesia gitu banyak dari SMA-SMA lain. Nah, terus apa ya, pokoknya kalau beasiswa yang apa ya, yang nggak terpaku ke uang gitu, lebih kayak ke untuk peningkatan value, kayak kalian tuh bakal puas banget gitu di situ, soalnya kita tuh banyak gitu diajarin buat cara berbicara di depan orang gimana gitu, cara buat memimpin rapat misalnya itu kayak gimana gitu, pokoknya banyak banget gitu kayak pengalaman-pengalaman di sana gitu kan, selama 6 bulan gitu gitu. Keren sih. Berarti udah banyak nih pengalamannya, Ratu. Iya, alhamdulillah. Kalau sekarang Ratu sibuk apa nih? Apa Kak? Maaf. Kalau sekarang Ratu lagi sibuk apa nih? Sibukannya lagi apa? Aku sekarang masih fokus aja gitu di Duta Pemimpin Muda Indonesia. Soalnya kan ini baru dilantik gitu pas bulan kemarin gitu. Keren. Semangat. Ya, kalau kakak sendiri di Duta SMA mulai ya? Ini sebenarnya Duta SMA-nya udah rada-rada beberapa bulan yang belakang. Cuma kalau bagi aku sendiri itu aktifnya tuh beberapa bulan di belakang juga. Ini kami fokusnya itu untuk menyampaikan informasi terkait pendidikan kepada teman-teman di sekitar kami, khususnya di Provinsi Riau. Nah, sebagai Duta SMA Provinsi Riau, kami punya proker atau program kerja. Contohnya aku kayak ngisi live kemarin di Instagram Direktur SMA tentang gimana caranya ningkatin kemampuan leadership. Kemudian nanti kami bakalan buat konten-konten yang berhubungan dengan pendidikan atau terus memposting konten-konten yang memang harus tahu untuk teman-teman yang di SMA khususnya, seperti itu. Misalnya nanti ada acara mentoring atau nambahin ilmu, bisa langsung di-share di Instagram kita, dan bisa dan teman-teman kita yang lain bisa menjadikan kita sebagai role model, bisa motivasi mereka supaya bisa lebih aktif dan produktif sebagai siswa SMA khususnya di Indonesia. Seperti itu deh. Ya, apa ya, ini sambil menunggu pertanyaan gitu dari audiens. Jadi kita mau sharing-sharing dulu aja gitu ya Kak, terkait dari Duta Pemimpin Indonesia sama dari Duta SMA. Okay. Kalau dari Duta Pemimpin Muda Indonesia sih apa ya, yang pendaftarnya itu nggak SMA semua gitu kan, ada dari mahasiswa gitu, dari SMA, pokoknya dari SMA itu kayak paling muda gitu di Duta Pemimpin Muda Indonesia. Nah, sebenarnya sih kayak agak berat gitu ya, soalnya saingannya juga kayak udah mahasiswa gitu, soalnya kan mereka juga kayak lebih banyak gitu experience-nya daripada aku gitu yang masih SMA gitu. Apa perjalanan aku di Duta Pemimpin Muda Indonesia, alhamdulillah masuk ke top 30 gitu ya, meskipun nggak masuk ke top 18, alhamdulillah banget gitu ya, soalnya kayak bisa, oh aku bisa nih kayak bersaing gitu sama kakak-kakak yang udah banyak gitu pengalamannya dari aku. Terus di Duta Pemimpin Muda Indonesia ini kayak lebih bergerak ke apa ya, ke dalam kepemimpinan gitu deh, kayak leadership misalnya, suka ngisi-ngisi kayak acara di LDKS suatu sekolah atau di mana gitu. Kalau yang mahasiswa adalah kayak yang organisasi khusus mahasiswa gitu. Dek, kebayang nggak sih kalau misalnya udah mutusin, oh ini saingan aku nih orang-orang tingkat
mahasiswa. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita udah memutuskan sebelum itu untuk kayak berhenti berjuang, berhenti untuk terus berjalan menggapai yang namanya duta pemimpin muda gitu kan. Pasti kayak kita nggak bakalan sampai di titik ini, itu nggak sih? Iya. Iya, soalnya kebanyakan orang kayak merasa mereka nggak bisa karena mereka melihat saingan mereka. Nah, yang penting itu kita tuh harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian baru kita lihat gimana persaingannya. Kebanyakan orang ini, mereka lebih ngeliat, oh saingan aku itu tingkatnya udah expert, mereka udah profesional, nggak bakal mungkin aku bisa kayak mereka. Nah, sebenarnya pikiran kita sendiri itu yang menjadi pembatas terdekat kita dengan mimpi kita. Kalau misalnya kita ngomong, aku nggak bisa, gitu kan, itu pasti semua sel-sel dalam tubuh kita itu ngomong, aku nggak bisa. Jadi mereka nggak punya effort lagi, mereka nggak bakalan um, terus berjuang, mereka nggak bakal lagi berproses untuk achieve goal mereka, karena mereka udah ngunci di otak mereka bahwa mereka itu nggak bisa. Itu salah sebenarnya, teman-teman. Jadi kita tanamkan sama diri kita bahwa kita tuh bisa, kita bisa gitu. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia bakal berhasil. Jadi walaupun banyak rintangan, banyak saingan, ingatlah teman-teman, kalau misalnya kita berusaha, kita tetap di jalan yang benar, kita bakal bisa achieve goals kita tersebut. Seperti itu. Gimana nih menurut Ratu? Kan udah banyak nih pengalaman-pengalamannya gitu. Sih pasti banyak kakak gitu kan pengalamannya. Aku apa ya kayak terjun di dunia duta baru pertama kali gitu kan di Duta Pemimpin Muda Indonesia. Soalnya kayak apa ya pertama kali lihat Duta Pemimpin Muda Indonesia tuh kayak beda gitu, kayak oh aku mau daftar aja nih di sini mau nyobain gitu kan. Kalau misalnya gak lolos ya udah gak apa-apa kan, kayak buat nambah-nambah pengalaman aja. Tapi ternyata kayak kok aku masuk gitu ya ke top 30, padahal kayak ini saingannya sama mahasiswa loh, bukan kayak anak SMA aja gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget. Ya, berarti kita tuh harus bersyukur kita diberikan kesempatan untuk menjadi duta gitu kan ya. Jadi kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai duta, seperti itu. Kita jadi, kalau misalnya jadi duta ini punya privilege sendiri. Jadi kita tuh bisa lebih dekat dengan mimpi kita. Misalnya kakak tuh kan dari awal memang pemalu, terus berjalannya waktu jadi pengen deh jadi kayak Najwa Shihab seperti itu kan. Gimana sih caranya? Nah, jadinya kalau jadi duta SMA kita kan bakalan diundang jadi pembicara, jadi host. Kita jadi kayak, wah sekarang gue dekat nih dengan mimpi gue sebagai public speaker gitu. Jadi kayak kita tuh bisa ngasih reward kepada diri kita bahwa selama ini kita tuh udah berjuang dan sampai titik ini tuh bakalan kayak wah gitu, kayak kita tuh udah memang mencapai goals-goals yang kita impikan sebelumnya, seperti itu sih deh. Buat teman-teman gitu ya, kalau mau sharing gitu boleh di Q&A sama di kolom komentar gitu kan. Dari tadi gitu ini sharingnya dari kita terus gitu, kita juga pengen gitu mendengar sharing Iya, dari teman-teman. teman-teman ada di sini Boleh banget gitu kan. nih. Kalau misalnya kayak ada apa ya, kayak masalah atau apa kan kita kemungkinan bisa bantu gitu buat ini mengatasinya gimana gitu Ya, kan gitu. yang biasanya gemeteran pas presentasi di kelas, bisa nih kayak sharing-sharing apa-apa aja pengalamannya, seperti itu. Iya. Kalau untuk Ratu, apa sih kesulitannya atau kayak trouble yang biasa Ratu temuin selama jadi duta SMA atau selama menjadi leadership nih di lingkungan sekitar? Apa sih misalnya bisa sharing gitu biar kita lebih, oh berarti ini salahnya di sini, bisa diperbaiki ke depannya. Oh iya. Mungkin apa ya kayak awal-awal masuk duta gitu kayak kayak apa ya kayak ini kayak canggung gitu kalau ngomong di depan orang-orang gitu, kayak kan soalnya eh, awal kelas 10 emang udah ada ikut organisasi gitu kan di sekolah, cuman waktu kelas 10 tuh aku kayak kurang aktif gitu di organisasinya, jadi kayak ya udah gitu kan kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu kan istilahnya. Nah
Tapi alhamdulillah gitu ya, sebelum masuk duta gitu kayak ada perkembangan gitu. Aku tuh kan ikut dulu bootcamp yang di Lead Future Scholarship itu. Nah, jadi di situ tuh kayak benar-benar berkembang gitu. Aku jadi kayak lebih percaya diri gitu buat apa yang ngobrol di depan orang banyak atau gimana gitu Kak. Jadi kayak itu aja sih, kayak kesulitan awal aku tuh dari public speaking aku aja gitu. Sekarang Iya, alhamdulillah gitu kayak udah ada kelihatan. dari kemajuan ya. Ini nyambung nih sama pertanyaan teman kita nih. Boleh baca nih satu Oh iya, dari bentar. SKYNR. Apa saja yang mempengaruhi seseorang mampu berbicara di depan umum? Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang mampu berbicara di depan umum? Siapa dulu nih? Kakak dulu deh. Oke. Terima kasih yang udah nanya dari SKYXN underscore. Faktor apa aja yang mempengaruhi seseorang mampu berbicara di depan umum? Yang pertama tadi itu kepedean. Kepercaya dirian ya, bukan kepedean. Tapi percaya diri. Nah, semakin seseorang bisa percaya diri, semakin mereka berani untuk ngomong di depan umum. Kemudian, kalau misalnya kita udah percaya diri, kita bisa nih melatih ngomong di depan umum. Kalau misalnya kita hari ini jago public speaking, terus ngerasa sini aja deh pencapaiannya, nggak usah berlatih lagi, nggak bisa karena bakalan hilang itu skill. Jadi skill yang kita miliki itu juga harus dikembangkan, juga harus dilatih, juga harus diasah teman-teman. Jadi setelah kita percaya diri, kita harus melatih dengan action terus setiap hari. Misalnya tadi tuh ngomong pas presentasi di kelas, atau jadi membaca undang-undang atau protokol saat upacara seperti itu. Terus faktor yang lainnya itu kalau misalnya kita ngomong tentang leadership dan kita ngomong di depan orang, jadi kita tuh harus mendalami dulu, memahami materi yang bakal kita sampaikan. Kalau misalnya kita udah kayak nyambung, kita udah connect dengan apa yang bakal kita sampaikan, jadi kita nggak merasa malu lagi untuk nyampainya. Kita jadi kayak nggak punya struggle yang banyak kalau ngomong depan umum. Kenapa? Karena kita udah memahami, wah nanti aku mau nyampein yang ini, berarti aku harus menguasai ini. Nah, kalau misalnya aku siap nih, aku ngomong dengan umum. Kenapa? Karena materinya udah aku pahami, seperti itu. Tinggal kita nge-combine, kita tinggal mengkombinasi lagi dari kepercayaan kita, terus tuh pengalaman-pengalaman yang udah kita latih sebelumnya, sama materi yang sudah disampaikan. Nah, biasanya yang mempengaruhi yang lain itu audiensnya. Sebenarnya, orang-orang yang udah profesional pun ngomong di depan umum, mereka pasti mengalami yang namanya seperti grogi atau merasa sakit perut atau mulus gitu, kayak takut pas mulai mereka mau ngomong. Nah, itu sebenarnya terjadi pada semua orang, nggak cuma bagi pemula, tapi bagi orang-orang yang memang udah profesional. Jadi mereka tuh dipastikan, karena aku pernah dengar mereka sendiri yang ngomong, dipastikan mereka tuh mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena itu memang hal yang alami yang tubuh kita tuh berikan, yang seperti kayak feedback yang tubuh berikan saat kita ngomong dengan orang banyak, seperti itu. Nah, saat kita ngomong di depan kelas, ngomong di depan teman-teman pas upacara, itu bakalan beda dengan kita ngomong dengan orang-orang besar, seperti kayak orang-orang kementerian, seperti itu, orang-orang yang memang di tingkat atas, di bagian politik atau lain sebagainya, itu bakalan mempengaruhi. Kenapa? Karena tingkatnya itu udah berbeda, gitu. Strategi juga udah berbeda. Pasti kita lebih kayak deg-degan gitu ngomongnya gimana. Tapi karena kita udah berlatih sebelumnya di sekolah, jadi kita, oh ini tinggal ditambahin aja sedikit kepercayaan dirinya, ditambahin aja sedikit mentalnya, seperti itu. Itu sih, SKYXNA underscore. Ya, terima kasih Kak. Mungkin ada sedikit tambahan gitu ya dari aku. Ya. Ya sih, yang poin utama itu kayak faktor kita bisa berbicara itu pasti dari rasa percaya diri dalam diri kita dulu kan ya, harus ditanamin gitu kan. Nah, udah gitu misalnya kayak untuk mengasah atau melatih yang lebihnya lagi gitu kan, bisa tuh kayak yang dari mulai yang sederhana dulu kayak presentasi di kelas gitu, di depan teman-teman kelas. Jadi kalian tuh kayak
jangan langsung ke misalnya ke seluruh sekolah gitu, ke seluruh siswa sekolah, kan pasti bakal kayak kaget gitu kan kalau langsung ke banyak orang kayak gitu. Nah, jadi harus bertahap gitu kan. Kayak misalnya sekarang dari teman kelas dulu deh. Nanti kalau di organisasi aku mau coba nih kayak buat ke seluruh siswa di sekolah gimana gitu kan. Nah, nanti kan kalau udah ikut organisasi gitu kan, insya Allah gitu kan bakal perkembangannya itu pasti bertahap gitu dan kita tuh kayak makin mahir buat public speaking-nya gitu. Iya, yang Terus penting di kita terus sosmed konsisten ya. juga bisa banyak audiensinya di Iya. sosmed. Terus kita tuh juga harus konsisten teman-teman. Nggak bisa kayak cuma sekali doang. Harus kayak continue gitu melatih public speaking kita seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Belum ada yang bertanya lagi nih. Buat teman-teman kalau nggak pingin nanya gitu ya, boleh gitu buat sharing. Apa sih kayak kendala kalian Iya. dalam bersosial media gitu? Nah, gimana tuh kayak misalnya kalian tuh pernah ngalamin apa gitu, kayak apa gitu. Mungkin sharingnya juga pasti apa ya pasti hmm, kayak bisa dijadiin kayak pembelajaran gitu buat kita terus Iya. solusinya dari pengalaman itu gimana gitu kan. Nah, terus peningkatannya kalian sekarang gimana gitu dengan adaptasi di media sosial gitu. Sambil Soalnya dengar kayak teman-teman, kebanyakan kayak apa kita tuh harus belajar dari kesalahan gitu ya kan, Dek? sebentar.